Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti Khoiratus Salihah, NIM 2012404087, kelas P3D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih dengan judul Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SAG MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah. Yaitu Islam adalah agama yang sempurna, mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi dan akad muamalah. Memastikan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Di antara sekian banyak akad muamalah yang ada, terdapat beberapa akad yang secara spesifik mengatur kerjasama di bidang pertanian, yaitu Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah. Ketiga akad ini menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan dan sektor agrikultur, terutama terkait dengan pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Baiklah, yang pertama yaitu Musaqah. Al-Musaqah berasal dari kata asaqah, diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saki atau penyiraman. Ini dari sumur-sumur, karena itu diberi nama Musaqah atau penyiraman atau pengiran. Menurut ahli fikih, adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, atau seperti penyiraman dan sebagainya sehingga berbuah. Lalu pekerja mendapatkan sebagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari Musaqah. Rukunnya yang pertama yaitu dua orang atau pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua yaitu tanah yang dijadikan objek Musaqah. Yang ketiga yaitu jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Yang keempat yaitu ketentuan mengenai pembagian hasil Musaqah. Dan yang terakhir yaitu sigat atau ungkapan ijab dan kabul. Selanjutnya syarat Musaqah. Syarat Musaqah yang pertama yaitu kedua belah pihak akil balik dan berakal. Yang kedua syaratnya objek Musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Syarat yang ketiga, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah. Yang terakhir, dari syarat Musaqah ini yaitu hasil atau buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Selanjutnya yaitu Muzara'ah. Menurut etimologi, Muzara'ah adalah wazan mufa'alatun dari kata az-zar'ah. Artinya menumbuhkan. Al-Muzara'ah memiliki arti yaitu Al-Muzara'ah yang berarti tarhal zur'ah atau melemparkan tanah, maksudnya adalah modal. Muzara'ah sama seperti Mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya atau seperdua, sepertiga, atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Selanjutnya, rukun dan syarat Muzara'ah. Yang pertama, rukun dari Muzara'ah yaitu pemilik tanah. Yang kedua, petani penggarap. Yang ketiga, objek al-Muzara'ah yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. Yang terakhir yaitu ijab dan kabul. Syarat Muzara'ah yang pertama yaitu keduanya harus sudah balik dan berakal. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas. Yang ketiga, menyangkut tanah pertanian yaitu menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Terus batas-batas tanah itu jelas dan tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Syarat yang keempat menyangkut dengan hasil panen, yaitu pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Lalu hasil itu benar-benar milik bersama orang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Terus pembagian hasil panen itu harus ditentukan. Syarat yang kelima yaitu syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Selanjutnya yaitu Mukhabarah. Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan antara Muzara'ah dan Mukhabarah hanya terletak dari benih tanaman. Dalam Muzara'ah, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam Mukhabarah, benih tanah berasal dari pihak penggarap. Kemudian hikmah Mukhabarah.
Hikmah mukhabarah antara lain yaitu terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kemudian meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tertanggulanginya kemiskinan, dan terbukanya lapangan pekerjaan. Akhir yaitu kesimpulan. Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah adalah 3 bentuk akad kerjasama pertanian yang memiliki landasan kuat dalam fikih muamalah. Meskipun ketiganya sama-sama bertujuan untuk mengolah lahan dan membagi hasil panen, terdapat perbedaan fundamental yang menjadi ciri khas masing-masing akad. Musaqah secara spesifik merujuk pada kerjasama dalam pemeliharaan tanaman produktif seperti kebun buah, di mana pemilik kebun atau pemilik modal menyerahkan tugas perawatan kepada pekerja atau penggarap, dengan pembagian hasil yang disepakati. Sementara itu, muzara'ah adalah akad kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian di mana benih disediakan oleh pemilik lahan. Di sisi lain, mukhabarah memiliki kesamaan dengan muzara'ah, tetapi benihnya disediakan oleh penggarap. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Beli kostum di pasar baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.